Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah menurut imanmu. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kasih-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, kemudian merenungkan serta melakukan kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberi kelegaan, yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga terkhusus buat hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan kita yaitu jadilah menurut imanmu. Bacaan terambil di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31 dengan judul Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi ini ada cerita, yaitu kisah pada waktu itu ada dua orang buta yang datang untuk menemui Yesus. Kemudian mereka berseru kepada Yesus, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Setelah itu Tuhan berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya atau aku dapat menyembuhkanmu?" Kata Yesus kepada kedua orang buta itu. Kemudian mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus menjamah mata mereka kemudian berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Akhirnya kedua orang buta tersebut sembuh, dapat melihat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari secara teliti di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sesaat sebelum Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat, hal pertama yang ia lakukan adalah bertanya lebih dahulu kepada orang yang meminta pertolongan kepadanya. Tuhan tidak pernah bertanya demikian, "Berapa uang yang kamu miliki?" Kemudian, "Apa jabatanmu?" Tetapi yang pertama Tuhan tanyakan kepada mereka yang ingin dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, yaitu, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Ini hal yang menarik. Kalau kita pelajari dari kitab Injil, ya seringkali Tuhan bertanya terlebih dahulu, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Jika kita memiliki iman dan percaya, maka apapun mujizat itu bisa terjadi. Dikatakan di dalam Matius 9 ayat yang ke-29, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Sesuai dengan tema kita, jadilah menurut imanmu. Sebaliknya, jika kita di dalam hati kita masih dipenuhi oleh kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, jangan harap mujizat dapat terjadi. Karena mujizat itu terjadi berdasarkan iman kita. Makanya Tuhan katakan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Itu bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukan mujizat, tetapi kita sendiri yang menghalangi Tuhan bekerja ketika kita masih ada keraguan dalam hati kita. Karena itu Tuhan mencari iman di antara manusia di bumi. Dan iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman mereka kedua orang buta tersebut adalah dasarnya Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa membuat mereka terbuka kembali matanya. Ini adalah iman dasar mereka bahwa Yesus sanggup melakukan. Demikian pula dalam kehidupan kita.
harus ada dasarnya, yaitu iman kita. Tuhan akan bekerja berdasarkan iman kita, karena Dia mencari iman dalam hati kita, dalam hidupan kita. Dikatakan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Nah, ini menarik sekali. Jadi sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak menanyakan kepada kedua orang buta tersebut berapa uangmu, apa jabatanmu, tetapi Tuhan menanyakan simpel, sederhana sekali. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, jawab mereka, kami percaya. Inilah dasar dari mereka menerima mujizat, iman mereka kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan mereka. Iman adalah prinsip dasar kehidupan pengikut Kristus. Berjalan dalam iman berarti mempercayai siapa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari. Rasul Paulus mengingatkan kita, Kolose 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sebagaimana kita dahulu menerima Kristus dengan iman, maka seharusnya kita juga berjalan dalam iman dari hari ke hari. Hidup berjalan dengan iman, ini penting sekali. Bukan sekedar ketika kita butuh Tuhan baru kita beriman, tidak, tetapi setiap hari kita beriman dan juga tinggal di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Berjalan dalam arti cara kita berperilaku dalam hidup sehari-hari. Jangan hanya sekedar ketika kita butuh baru kita beriman, tetapi setiap hari ada iman dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Imanlah yang memberi kita keberanian untuk bertindak, karena iman tidak akan pernah menjadi kenyataan bila kita tidak berbuat apa-apa. Setelah kita punya dasarnya, maka kita bertindak seperti kedua orang buta tersebut, mencari Yesus, dan mereka bertindak dengan suara keras mereka, Yesus kasihanilah kami. Artinya ada usaha mereka untuk mencari Yesus. Karena Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, iman bekerjasama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman bukan sekedar dalam hati kita, dalam kepercayaan kita, dalam keyakinan kita, tapi juga harus ada tindakan dalam tindakan iman. Iman berarti mengharapkan dan percaya kepada janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Sedangkan khayalan hanyalah angan-angan yang kita dapatkan. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, dan jangan pernah menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Sedahsyat apapun badai menyerang dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, kesehatan, studi, bahkan takkan mampu melemahkan dan menggoyahkan kita asal kita punya iman yang kuat dalam Tuhan. Imanlah yang memberi kita rasa tenang. Bukan berarti kita tidak punya masalah, tetapi kita tenang di tengah masalah. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi iman adalah dasar untuk mengalami mujizat, pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan dari Tuhan. Iman ini penting sekali dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan ngomong sama dua orang buta tadi, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa yang mereka imankan yaitu kesembuhan mata. Mereka dapat melihat, maka jadi. Karena mereka juga berusaha, ada tindakan iman untuk mencari Yesus, untuk berseru kepada Yesus. Demikian pula dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Kalau ada permasalahan, pergumulan, jangan lupa tetap andalkan Tuhan, tetap beriman, tetap berusaha bahwa Yesus sanggup menolong kita lewati permasalahan pekerjaan kita. Pun demikian dalam keadaan kesehatan kita, keluarga, ataupun pergumulan kita yang lain. Andalkan senantiasa Tuhan, senantiasa hidup takut akan Dia, hidup dalam kebenarannya.
dan iman itu bekerja lewat usaha kita. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat ke-17. Sekali lagi Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan, tanpa iman kita tidak akan pernah melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, tanpa iman kita tidak akan pernah melihat dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan. Sebab Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, perenungan pada kali ini. Kami sekali lagi dikuatkan oleh Tuhan, bahwasanya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau hidup dalam Engkau, takut akan Engkau, dan dalam keseharian kami mengaplikasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Segala sesuatu yang kami harapkan, yang kami usahakan, dan beriman dalam Yesus Kristus sebagai jawaban atas pergumulan kami. Berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, mereka yang bergumul tentang sakit penyakitnya, saat ini Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani, kami lakukan tindakan iman dengan menaruh tangan kami di bagian yang sakit di tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Juga kami berdoa buat mereka yang dalam pergumulan keuangan, juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah mencukupkan keuangan mereka, bahkan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan bagi mereka yang saat ini sedang berbeban berat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadi sumber sukacita dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang bergumul berbeban berat. Tuhan sudah melegakannya, dan kami percaya oleh iman itu yang menjadikan kenyataan dalam kehidupan kami. Jadilah menurut iman-Mu, dan itulah yang kami pegang, Tuhan. Iman kami berkata kami diberkati. Iman kami berkata kami sembuh. Iman kami berkata kami sehat. Iman kami berkata kami menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya.